Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bersua di kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Masih pembahasan kita membahas kitab Ad-Da' Wad-Dawa, tepatnya pada pembahasan terkait dengan permasalahan dosa-dosa besar dari apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menjelaskan bahwasanya dosa besar di antara kaidahnya dia adalah dosa yang bertolak belakang, bertentangan dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya. Ya, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya. Ya, ini diantara kaidah daripada dosa besar yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Oleh sebab itu beliau menjelaskan bahwasanya kesyirikan menjadi bagian dosa besar yang sangat besar. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang kesyirikan panjang lebar, ya, dan juga beliau menjelaskan tentang masalah tawassul yang sejatinya dia adalah menjadi bagian daripada kesyirikan. Ya, dia menjadi bagian daripada kesyirikan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menjelaskan di antara dosa besar adalah isa'atu dzan billah, yaitu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga di antara dosa yang sangat besar. Karena suudzon kepada Allah itu adalah bertolak belakang dengan apa yang menjadi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Suudzon bertolak belakang dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan nama-nama dan sifatnya. Ya, yang diantaranya juga menjadi maksud dan tujuan Allah ciptakan kita, yaitu untuk memperkenalkan dirinya kepada kita sekalian, kebesaran keagungannya untuk kita ketahui. Maka seorang yang menyangka, mengetahui tentang Allah berbeda dengan apa yang menjadi keadaan Allah Subhanahu wa taala dari kebesaran dan keagungan nama dan sifatnya, maka dia menjadi dosa besar, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini menjadi salah satu bagian daripada dosa besar, ya. Kemudian di dalam pembahasan suudzon ini, ya, beliau menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang suudzon kepada Allah, yang dengan sebab suudzon yang mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan dengan prasangka mereka, akhirnya membuahkan amaliyah-amaliyah yang buruk dan jelek karena keburukan prasangka mereka dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ketika seorang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, berburuk sangka kepada apa yang menjadi kebesaran dan keagungan Allah yang semestinya, maka membuahkan amaliyah-amaliyah buruk dari keyakinan dan perbuatan yang ada pada seseorang. Nah, berikut adalah apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, buah dari prasangka buruk tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, ya.
Beliau menjelaskan di antaranya, "Fama qadarallaha haqqa qadri man 'abada ma'ahu ghairah mimman la yaqdir 'ala khalqi ad'afi hayawan wa asgharih." Tidaklah mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, yang berarti orang ini punya prasangka yang buruk ketika dia menyembah bersamaan dengan menyembah Allah, dia menyembah selain Allah yang dia posisikan dalam penyembahan yang harusnya hanya untuk Allah, tapi dia posisikan dengan posisi yang sama dalam penghambaan dirinya. Padahal yang dia persekutukan dengan Allah tidak mampu untuk menciptakan haiwan yang paling kecil sekalipun. Dia tidak mampu menciptakannya. Yang mereka sembah, yang mereka posisikan pada posisi kedudukan yang hanya menjadi milik Allah itu sejatinya tidak menciptakan walaupun haiwan yang paling kecil sekalipun. Bahkan kalau haiwan itu mengambil sesuatu darinya, dia nggak bisa menyelamatkan diri dari haiwan tersebut. Ya, seperti lalat contohnya yang juga dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya. Duriba lakum mathalan fajtami'ulah. Allah berikan permisalan untuk kalian, maka perhatikan dan dengar. Innal ladina yu'baduna min dunillah la yakhluqu dzubab walau ijtama'u lah. Mereka yang disembah selain Allah tidak bisa menciptakan lalat walaupun mereka bergabung untuk menciptakan lalat. Wa in yaslubhu dzubab la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mengambil sesuatu bagian dari sesembahan tersebut, sesembahan itu nggak bisa menyelamatkan dirinya dari lalat. Kemudian ada sesuatu yang seperti ini keadaannya, dia nggak bisa menciptakan walaupun seekor lalat, bahkan nggak bisa menyelamatkan dirinya dari seekor lalat, kemudian diposisikan, diibadahi dengan satu penghambaan yang harusnya itu hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Maka tidaklah mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Maka orang-orang yang berbuat syirik sungguh telah berburuk sangka kepada Allah dengan menjadikan sekutu bagi Allah yang mereka ibadahi. Ya. Kemudian hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Beliau juga menjelaskan, wa kadzalika ma qadaruhu haqqa qadri man qala innahu lam yursil ila khalqihi rasula wala anzala kitaban bal nasabahu ila ma la yaliqu bihi wa la yahsun minhu min ihmali khalqihi wa tadyi'ihim. Sungguh telah berburuk sangka kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Mereka yang mengatakan Allah SWT menyia-nyiakan makhluknya ini, membiarkan mereka tanpa diutusnya Rasul, tanpa diturunkan kitab, tanpa diperintah, tanpa dilarang. Allah ciptakan manusia kemudian Allah telantarkan begitu saja. Tidak diutus Rasul, tidak diturunkan kitab, tidak diberi petunjuk, ya, tidak diperintah, tidak dilarang, ya. Maka ini sama dengan mengatakan dan meyakini semua ini adalah kebatilan dan kesia-siaan. Padahal Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan." Kami tidak ciptakan langit dan bumi itu dengan batil. Allah berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka sudan." Apakah manusia mengira mereka diciptakan kemudian ditelantarkan begitu saja? Enggak diperintah, enggak dilarang? Maka siapa yang meyakini hal yang seperti ini, Rasul yang ada, kitab yang ada, itu bukan dari Allah, itu adalah tidak mungkin Allah mengutus. Allah membiarkan manusia dengan apa yang ada pada mereka, menelantarkan mereka begitu saja tanpa petunjuk, tanpa bimbingan. Allah ciptakan untuk mereka cari sendiri petunjuk dan hidayahnya. Ya, Allah menyia-nyiakan dan melantarkan mereka setelah menciptakan mereka. Ini orang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Orang ini adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya,
Kata penulis, wala qadaruhu haqqa qadri man nafa haqa'iqa asma'ihil husna wa sifatihil ula fanafa sam'ah wa basarah wa iradata wa ikhtiyarah wa uluwah fawqa khalqih wa kalamahu wa taklimahu liman sya'a min khalqihi bima yurid. Tidaklah mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan mereka yang menafikan hakikat nama dan sifat Allah. Mereka yang menafikan pendengaran, penglihatan, kehendak, pilihan, ketinggian Allah di atas makhluknya. Mereka yang menafikan firman Allah, pembicaraan Allah SWT kepada siapa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Mereka yang menafikan umuman kekuasaan Allah SWT, dan mereka yang menafikan keterkaitan perbuatan hamba, ketaatan dan maksiat mereka dengan Allah dan apa yang menjadi kekuasaannya. Tidaklah mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan orang-orang yang menafikan apa yang menjadi nama-nama dan sifat Allah SWT tersebut, dan yang menafikan kekuasaan Allah penuh atas hambanya, atas apa yang ada pada mereka dari kebaikan, ketaatan, kemaksiatan, dan apa yang Allah SWT kehendaki bagi mereka, yang kehendaknya itulah yang pastinya terjadi. Fa akhrajahu an qadrihi wa masyiatihi wa khalqihi wa ja'alahum yakhluquna li anfusihim ma yasha'una biduni masyiatir Rabb. Tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan mereka yang mengatakan makhluk itu menciptakan dan menghendaki dengan sendirinya apa yang menjadi perbuatan mereka. Tidak ada urusan dengan kehendak Allah SWT, seperti kaum Qadariyah yang mengatakan demikian, bahwasannya menurut mereka terjadi pada kekuasaan Allah di langit dan di bumi ini apa yang tidak Allah kehendaki. Terjadi apa-apa yang di luar kehendak Allah SWT. Maka ini adalah kaum Qadariyah. Mereka sejatinya majusi umat ini. Dan ini adalah perkataan orang-orang Majusi yang meyakini adanya dua pencipta yang menguasai di alam semesta ini, yang menjadi tandingan bagi pencipta yang ada. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka di antara bagian buruk sangka kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, mereka yang menolak hakikat nama dan sifat Allah, mereka yang menafikan kehendak Allah lah yang meliputi, menguasai dan menentukan segala sesuatu. Kemudian kata penulis, di antara juga mereka yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, mereka yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyiksa hambanya dengan apa yang tidak mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dan pengaruh kepada apa yang ada pada hamba, dan hamba itu berada pada keterpaksaan dari perbuatan mereka. Bahwasanya apa yang ada pada hamba semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hamba berada dalam keterpaksaan dari pada segala aktivitas mereka. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah perkataan kaum Jabriyah, kaum yang menafikan kehendak bagi makhluk dan mengatakan bahwasanya semua ini berjalan dengan keterpaksaan. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu ini sebagaimana adanya dengan keterpaksaan, enggak ada pilihan bagi makhluk. Yang dengan pernyataan ini berarti Allah menyiksa makhluknya dengan apa yang bukan menjadi perbuatan mereka, bukan apa yang menjadi keinginan dan pilihan mereka. Ini menurut kaum Jabriyah, bertolak belakang dengan apa yang ada pada kaum Qadariyah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan ini adalah perkara yang sangat buruk dan jelek sekali. Manusia ketika mereka memiliki budak, menyuruh budak tersebut untuk suatu perbuatan, memaksa untuk suatu perbuatan. Kemudian setelah budak itu melakukan,
si tuan menyiksa si budak itu. Maka ini adalah tuan yang sangat jelek sekali. Dia yang memaksa budaknya untuk melakukan suatu perbuatan. Setelah itu dia siksa si budak tersebut dengan perbuatan mereka itu. Ya. Maka ini adalah suatu kejelekan dan keburukan, kenistaan ketika ada pada manusia. Maka bagaimana hal ini kok disandarkan kepada Allah? Allah SWT memaksa manusia dengan apa yang ada pada mereka, ya, sehingga Allah menyiksa mereka dengan apa-apa yang mereka lakukan sesungguhnya dengan keterpaksaan. Inilah konsekuensi dari keyakinan orang-orang Jabriyah itu. Sehingga mereka dengan hal ini tidak mensucikan Allah, tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dikatakan oleh dua kelompok ini, yaitu kelompok Jabriyah dan juga kelompok Qadariyah yang melesat jauh daripada keyakinan yang benar tentang nama-nama dan sifat Allah, tentang apa yang menjadi kandungan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya mereka telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan mereka tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beliau juga menjelaskan di sini, tidaklah mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan orang-orang yang meyakini Allah berada di segala tempat, ya. Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan. Allah berada di seluruh tempat. Ya. Mereka tidak mengagungkan Allah dari tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang keji. Karena konsekuensi mengatakan Allah di mana-mana, ya, berarti di segala tempat dan ruang, di segala keadaan, termasuk dalamnya adalah kekotoran yang menjijikan dan menghinakan. Maka bagaimana mungkin orang yang memiliki keyakinan seperti ini dikatakan mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan? Mereka tidak terima ketika Allah menjelaskan tentang dirinya bersemayam di atas singgasana yang besar, di atas Arsy Al-Azim, ya, singgasana raja di raja yang penuh dengan kemuliaan, Arsy yang memiliki keagungan. Mereka nggak terima Allah bersemayam di atas Arsy. Kemudian mereka malah meyakini Allah di mana-mana, di segala tempat, termasuk yang kotor-kotor. Maka bagaimana mereka dikatakan sebagai orang-orang yang mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan? Kata penulis rahimahullah, wasanahu an arsyihi an yakuna mustawiyan alaih. Mereka nggak terima Allah bersemayam di atas Arsy. Ya, padahal Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik, yang menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat dan amal saleh itu dilaporkan. Allah berfirman tentang malaikat dan ruh, ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Ya, yudabbirul amr minas sama' ilal ard thumma ya'ruju ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mengurus urusannya dari langit ke bumi, ya, kemudian urusan tersebut ya'ruju ilaih, kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya, ya, di mana segala urusan itu kembali naik kepadanya. Kemudian orang-orang ini menolak Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggiannya tersebut, tapi di saat yang sama mereka malah menetapkan Allah apa-apa yang mereka sendiri nggak mau untuk dikatakan demikian. Mereka sendiri nggak mau bertempat di tempat demikian. Mereka mengatakan Allah di mana-mana, yang konsekuensinya berarti tempat-tempat yang buruk, kotor dan keji. Ya, dan mereka nggak terima Allah bersemayam di atas Arsy. Padahal itu yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Maka orang yang seperti ini tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya, tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, di antara contohnya adalah mereka yang menafikan hakikat cintanya Allah, rahmatnya Allah, ya, kelembutan Allah, ridha Allah, kemarahan Allah, murkanya Allah, ya. Mereka mengatakan itu semua tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah jelaskan itu menjadi sifat baginya.
Allah mencintai orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah merahmati, Allah menyayangi, Allah meridhai, Allah murka, Allah marah. Ya. Mereka menafikan apa yang menjadi sifat-sifat Allah tersebut, padahal telah Allah jelaskan sendiri dalam kitabnya. Wala man nafa haqiqata hikmatih. Juga orang yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Yang ini adalah buah dari suudzon. Mereka yang menafikan hikmah Allah pada apa yang Allah tentukan dan takdirkan. Ya, bahwasanya tidak ada satupun keburukan yang boleh disandarkan kepada Allah. Karena kalaupun itu nampak buruk dari apa yang Allah tetapkan, tapi Allah yang menetapkan itu adalah dengan hikmah yang kembali kepada Allah dengan puja dan puji. Maka siapa yang menafikan hikmah Allah SWT pada apa yang Allah tetapkan dan tentukan di alam semesta ini, dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Kemudian di antara mereka yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wala man nafa haqiqata fi'li wa lam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyaran yaqumu bih. Juga tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan mereka yang menafikan hakikat perbuatan Allah, yang tidak menjadikan bagi Allah suatu perbuatan pilihan yang Allah SWT melakukannya. Bahkan ja'ala af'alahu maf'ulat munfasilatan anhu. Ya. Bahkan dia menjadikan ya, apa yang dilakukan oleh hambanya itu terpisah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sama seperti kaum Qadariyah. Kemudian tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Mereka yang menafikan apa yang Allah jelaskan tentang dirinya dari sifat-sifat, yakni datang Allah SWT. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Allah dan para malaikat bersaf-saf. Mereka menafikan kalau Allah datang berarti Allah kayak makhluk dan seterusnya. Padahal Allah sendiri yang mengatakan dirinya datang. Kemudian menafikan bersemayamnya Allah di atas arsy. Padahal Allah yang mengatakan Ar-Rahman ala arsy istawa. Mereka nggak terima Allah bersemayam di atas arsy. Mereka menafikan Allah itu berfirman, berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa takliman. Ya. Dan mereka menafikan kedatangan Allah untuk menetapkan keputusan nanti di yaumul qiyamah di antara para hambanya. Dan lain-lain dari apa yang menjadi sifat Allah yang Allah jelaskan dalam kitabnya atau dijelaskan oleh Rasulnya. Mereka menafikan itu semua. Dan penafian mereka sesungguhnya tidak sejalan dengan pengagungan Allah yang seharusnya. Maka mereka-mereka yang seperti itu sejatinya tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya. Kemudian juga penulis juga mencontohkan di antara yang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, yaitu mereka yang menjadikan bagi Allah pendamping dan anak-anak baginya. Mereka mengatakan Allah punya pendamping yang menjadi pasangan baginya, dan mengatakan Allah memiliki anak dari hasil hubungan itu. Subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini dan ucapkan dengan ketinggian dan kebesarannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki pendamping yang mendampinginya sebagai pasangan? Memangnya ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya anak? Berarti Allah tidak Maha Esa, menguasai ini semua, butuh kepada penerus yang meneruskannya. Maka perkataan Allah SWT punya pendamping, Allah SWT memiliki anak, ini diantara sebesar-besar kedustaan dan suudzon kepada Rabbul Alamin. Ya. Kemudian beliau juga menjelaskan, di antara bagian tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, apa yang ada pada orang-orang Rafidhah Syiah, keyakinan mereka bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, itu adalah musuh-musuh Allah, ya. Yang kemudian keadaan kenyataannya Allah tinggikan mereka, Allah muliakan mereka.
Allah tempatkan mereka memimpin kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Allah berikan kekhilafahan pada mereka dan kemuliaan. Ya. Maka mereka meyakini Abu Bakar, Utsman dan Umar itu orang-orang yang hina dan Allah memuliakan mereka. Ya. Maka mengatakan bahwasanya Allah SWT memuliakan orang-orang yang hina seperti itu, seperti yang Allah tempatkan Abu Bakar, Umar, Utsman di dalamnya, maka ini persangkaan kepada Allah dengan buruk dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya. Bagaimana mungkin Allah SWT kalau benar Abu Bakar, Umar, Utsman adalah para pengkhianat, adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah tempatkan mereka dan dudukan mereka pada tempat dan kedudukan sebagaimana yang tercatat dalam sejarah prestasi-prestasi mereka, kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin. Orang Rafidah mengkafirkan mereka, merendahkan dan menghinakan mereka. Apakah menurut mereka Allah SWT berkhianat kepada mereka dengan memuliakan orang-orang yang hina menurut mereka tersebut? Ya. Maka hakikatnya keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang berasal dari ketiadaan pengagungan Allah sebenar-benar pengagungan, ya. Maka perkataan mereka ini tidak jauh berbeda dari apa yang menjadi perkataan Yahud dan Nasara tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkataan dan keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan raja yang zalim. Yang raja yang zalim ini kemudian mengaku-ngaku sebagai nabi, berdusta atas nama Allah, mengatakan ini dan itu atas nama Allah dalam waktu yang lama, ya. Kemudian menghapus syariat Nabi yang sebelumnya, karena mereka kan dibimbing oleh para Nabi dan Rasul yang datang setelah kematian Nabi dan Rasul mereka. Dan Nabi dan Rasul itu menjadi raja dan penguasa yang menguasai mereka, ya, dan mengatur mereka dan membimbing mereka. Dan mereka, ya, mendustakan Nabi tersebut, ya. Dan mereka melakukan usaha pembunuhan bagi Nabi tersebut, menghinakan Nabi tersebut. Maka dengan apa yang mereka lakukan, ya, maka sama saja mereka mengatakan itulah nabi-nabi yang Allah angkat menjadi raja yang zalim ke tengah-tengah mereka, orang yang hina yang Allah SWT berikan kekuasaan dan seterusnya, yang terus-menerus berdusta atas nama Allah SWT dengan pengakuan mereka sebagai nabi, yang menghalalkan darah pengikutnya, mengambil harta dan mengoyak kehormatan mereka. Dan Allah SWT menjadikan mereka boleh melakukan itu kepada umat manusia. Allah membela dan menolong mereka serta meninggikan mereka, memuliakan mereka dengan apa yang ada pada mereka sebagai kenabian dan kekuasaan, ya. Maka ini adalah sesuatu yang kontradiktif. Bagaimana mungkin ada seorang meyakini Allah memperlakukan orang-orang yang hina, tidak berhak dimuliakan, kemudian Allah tempatkan sebagai nabi, tempatkan sebagai nabi di tengah-tengah manusia. Maka ini adalah bersangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, sama seperti Rafidah laknatullah alaihim, ketika mereka menjatuhkan dan meyakini kehinaan martabat Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai orang-orang yang hina dan pengkhianat, ya, bersamaan dengan apa yang ada pada mereka dari keadaan yang sesungguhnya, yang Allah muliakan mereka. Berarti Allah memuliakan para pengkhianat seperti itu yang mereka mau. Seperti apa yang diyakini oleh Yahudi, Allah memuliakan nabi-nabi yang ngaku-ngaku dan terus berdusta atas nama Allah, yang Allah utus kepada mereka untuk membimbing mereka. Itu adalah nabi-nabi yang dusta, yang bohong, tapi Allah berikan terus kekuasaan, Allah berikan terus kelapangan buat mereka dalam penguasaan. Maka perkataan Yahud dengan Rafidah memiliki kesamaan, ya, memiliki satu warna yang sama, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata penulis rahimahullah, wa ma'lumun anna hadha yatadamman a'dhamal qadhi wa ta'ni fi Rabb Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, maklum, ini semua jelas sekali menunjukkan penghinaan
ya, celaan kepada Allah, yang berarti Allah mengangkat, yang berarti Allah membiarkan ya orang-orang yang hina ini ya terus dalam kemuliaan-kemuliaan tersebut ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, penulis juga menjelaskan wa kadzalika lam yaqdurhu haqqa qadri. Demikian pula tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan orang-orang yang mengatakan yajuz an yu'adziba awliya'a wa man lam ya'sih tarfata 'ain wa yudkhilahum daral jahim. Bahwasanya boleh saja Allah menyiksa hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang tidak berbuat dosa, tidak maksiat kepadanya. Boleh saja Allah SWT menyiksa mereka ya. Atau boleh saja Allah SWT memberi nikmat kepada musuh-musuhnya yang memusuhi kebenaran, memusuhi para nabi dan rasul, memasukkan mereka ke dalam surga ya. Itu sama saja bagi Allah, nggak ada bedanya. Allah muliakan orang-orang yang menjadi musuhnya, Allah hinakan orang-orang yang berpihak dan membela agamanya, sama saja menurut mereka. Ini adalah keyakinan yang zalim, buruk sangka kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan ya. Dia dengan apa yang mereka yakini itu telah mengingkari Allah pada apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya ya, dan telah menjadikan hukum atau hikmah dari apa yang Allah SWT tentukan ini dengan seburuk-buruk hikmah ya. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma batilan dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Dan aku dan Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dengan batil, sia-sia. Yang seperti itu adalah persangkaannya orang-orang kafir yang menyangka ini semua adalah kesia-siaan. Itu adalah prasangkanya orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafirin dari neraka yang mereka akan memasukinya. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah orang-orang yang bersangka dengan prasangka buruk itu dari orang kafirin menyangka bahwasanya kami akan menjadikan orang beriman sama diperlakukan seperti orang-orang yang merusak di atas muka bumi, atau mereka meyakini kami akan memperlakukan orang yang bertakwa sama dengan para pendosa? Ini adalah prasangka yang buruk ya kepada Rabbul Alamin ya. Seperti prasangka sebagian orang itu dari tarekat-tarekat yang mengatakan Allah SWT bisa saja menyiksa orang-orang yang saleh, para nabi dan rasulnya, sebagaimana Allah bisa saja memuliakan Abu Lahab dan orang-orang kufur seperti Fir'aun, dan itu sama saja bagi Allah. Ini semua menafikan hikmah dari Allah SWT dan sebuah bentuk lancangan dan penentangan kepada Allah yang Allah katakan dalam kitabnya, apakah kami akan melakukan mensikapi, memperlakukan sama antara orang beriman dengan orang kafirin, orang bertakwa dengan pendosa? Kalian pikir kami perlakukan dengan sama? Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara prasangka buruk pada Allah dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan juga adalah orang-orang yang menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan menghidupkan yang mati, tidak akan membangkitkan manusia dari kuburnya, tidak akan mengumpulkan kembali makhluknya untuk mendapatkan balasan yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Mereka yang menyangka bahwasanya orang-orang yang dizolimi tidak akan dipenuhi haknya di yaumul qiyamah. Orang-orang yang memikul beban ya, di dalam agama Allah SWT ini tidak akan mendapatkan balasannya dari kebaikan mereka di sisi Allah ya. Ini semua adalah prasangka yang buruk ya. Juga orang-orang yang menyangka apa yang diperselisihkan itu enggak akan Allah SWT selesaikan ya. Apa yang mereka perselisihkan itu untuk menjadi jelas mana yang benar, mana yang salah. Makanya menyangka ini semua adalah sia-sia.
Ya begitu saja, tidak ada balasan, tidak ada kebangkitan, tidak akan dihidupkan lagi manusia setelah matinya dan mempertanggungjawabkan ini semua. Maka ini adalah suzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya. Demikian juga kata penulis, tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Man hana alaihi amruhu fa'asah wa nahyuhu fartakabah wa haqquhu fadayya'ah wa dhikruhu fa'ahmalah wa ghafala qalbuhu an wa kana hawahu athara indahu min talabi ridha wa ta'atul makhluk aham indahu min ta'ati falillahil fadlatu min qalbihi wa qawlihi wa amalihi wa sawwahul muqaddam fi dhalika li'annahu al-muhim indah yastakhifu binadharillah ilaihi wa ittilaihi alaihi wa fi qabdatihi wa nasiyatuhu biyadihi wa yu'azzimu nadhar al-makhluq ilaihi wa ittila'ahu alaihi bi kulli qalbihi wa jawarih yastahi minan nas wa la yastahi min Allah wa yakhsha an-nas wa la yakhsha Allah wa yu'amilu al-khalqa bi afdala ma yaqdir alaihi wa in amala Allah amalu bi ahwani ma indahu afqara wa in qama fi khidmati man yuhibbuhu min al-bashari qama bil jiddi wal ijtihad wa badli nasiha wa qad faragha lahu qalbahu wa jawariha wa qaddama ala kathirin min masalihi hatta idza qama fi haqqi rabbih in sa'adahu al-qadaru qama qiyaman la yardahu makhluqun min makhluqin mithlih wa badala lahu min malihi ma yastahi an yuwajiha bihi makhluqan limithlih fa hal qadarallaha ka qadari man hada wasfuh. Ya. Kemudian beliau menjelaskan juga di antara bentuk ketiadaan pengagungan kepada Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dari apa-apa yang banyak kita tidak sadari, yang berarti sangat kurang dan jauhnya kita dalam menghambakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menghambakan diri kepada Allah dan mengagungkannya dengan benar, ini kita sangat jauh sekali. Beliau menjelaskan di sini contoh-contohnya. Demikian pula tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan orang-orang yang meremehkan perintah Allah dan bermaksiat kepadanya, meremehkan larangan Allah kemudian dia langgar. Orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah, orang-orang yang mengabaikan untuk mengingat Allah, ya, yang Allah SWT harusnya yang banyak dia ingat, ya, dia mengingatnya. Kemudian tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan orang-orang yang hatinya lalai dari Allah, orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada ridho Allah, ya. Lebih mengedepankan apa yang menjadi hawa nafsunya daripada ridho Allah, yang lebih mengedepankan taat kepada makhluk, ya, yang menurutnya taat kepada makhluk lebih penting daripada taat kepada Allah. Ini tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Orang-orang yang menyamakan, ya, apa-apa yang ada pada Allah dengan apa yang ada pada makhluk, ya. Falillahil fadlatu min qalbihi wa qawlihi wa amalihi wa siwahul muqaddam fi dzalika li'annahu muhim indah, ya. Yang orang-orang yang mensikapi buat Allah itu sisanya saja, sisanya saja bagi Allah, ya. Ibadah, agama, hal-hal yang terkait dengan keridhaan Allah itu sisanya saja, sekedarnya saja, ya. Tapi untuk urusan dirinya, dunianya, hawa nafsunya, itulah yang nomor satu. Maka ini orang tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Gimana dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala untuk dia belakangi, ya, untuk dia di nomor sekian kan, yang harusnya didahulukan, dikedepankan, ya. Yang seperti ini tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, ya. Di antaranya juga tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, yastakhifu binadharillah, ya. Mereka menganggap ringan penglihatan Allah, pengawasannya kepadanya, ya. Akan tetapi, ya, mereka sangat khawatir dan takut akan penglihatan dan pengawasan manusia, ya.
Mereka mengagungkan dan khawatir, takut akan penglihatan manusia, tapi tidak khawatir dan takut pengawasan Allah yang tidak pernah luput dia dari pengawasannya itu. Ya. Tidak mengagungkan Allah SWT pengagungan. Orang-orang yang lebih malu dari manusia daripada dari Allah. Ya. Padahal ini dosa, pelanggaran dan kekejian. Dia nggak malu kepada Allah, tapi untuk makhluk, kepada makhluk hal-hal yang ia tidak enak dan segan, dia malu pada makhluk. Ya, dia malu pada makhluk, sama Allah dia enggak malu. Tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Orang-orang yang takut kepada manusia tapi enggak takut sama Allah. Sama manusia dia takut, tapi sama Allah dia enggak takut. Tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Orang-orang yang ketika berinteraksi dengan makhluk, dia akan melakukan hal yang terbaik yang dia bisa. Dengan pakaiannya, dengan rupanya, dengan dandanannya, ya, dengan apa yang bisa dia usahakan ketika dia berinteraksi dengan manusia, yang terbaik dia lakukan. Tapi giliran menghadap Allah, tapi giliran ibadah pada Allah, maka dia seadanya. Maka dia tidak menaruh perhatian untuk kebaikan lahir batinnya. Maka yang seperti ini tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Untuk makhluk, dia curahkan apa yang menjadi kemampuannya maksimal dalam berinteraksi kepadanya, berhubungan dengannya. Tapi gila dengan Allah, dia biasa-biasa saja dan nampak meremehkan. Ya. Tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Orang-orang yang kalau berjumpa dengan makhluk, berinteraksi, bercakap dengan mereka, fokus konsentrasi. Untuk mereka dengar, nggak berani mereka bahkan tidur, nggak berani mereka bahkan memalingkan wajahnya. Tapi giliran menghadap Allah, hatinya kemana-mana, nggak ada konsentrasi. Dia berpaling melirik kanan ke kiri, penuh dengan kegersangan hati dan ketidakbetahan, nggak betah untuk berlama-lama dalam bermunajat menghadap Allah SWT. Yang seperti ini tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim, ya, hatta ya, orang yang seperti ini ketika berdiri untuk menunaikan hak makhluk, maka dia dengan begitu kerasnya usaha dan kesungguhan yang dia tunjukkan. Tapi giliran berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melaksanakannya kecuali asal-asalan, ya. Bahkan jangankan ya untuk orang lain, untuk dirinya saja dia nggak mau diperlakukan seperti itu. Giliran memberi di jalan Allah SWT, dia memberi dengan penuh perhitungan, ya, dengan bagian yang paling sedikit, dengan bagian yang kalau dia saja diberi dia nggak mau terima, ya. Tapi giliran untuk hawa nafsunya, maka dia korbankan segala-galanya. Maka apakah orang yang seperti ini dikatakan sebagai orang yang mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan? Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau bukan karena buruk sangka yang ada pada diri seseorang yang membuahkan amalan-amalan tersebut, maka tentu tidak akan terjadi hal-hal itu. Akan tercipta sikap keseriusan, kesungguhan, pensakralan kepada Allah dan apa yang menjadi agamanya, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, penuh penghormatan dan keseganan, ya, dan kesungguhan dari pengorbanan, ya, dan keseriusan dari amalan. Kalau memang seorang itu mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, ya, kalau memang orang itu mengenal Allah SWT sebenar-benar pengenalan, kalau memang orang itu tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata penulis rahimahullah, bagaimana mungkin dikatakan orang-orang yang menyekutukan Allah, apalagi menyekutukan Allah dengan musuhnya, itu syaitan dan bala tentaranya, yang dia lebih takuti, segani dan letakkan harap dan takutnya kepada selain Allah tersebut, dikatakan mereka mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ya. Bahkan mereka lebih memuliakan musuh-musuhnya. Mereka lebih mengagungkan musuh-musuh Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian beliau rahimahullah memberikan suatu analogi contoh.
Walau ja'ala lahu min aqrabil khalqi syarikan fi dzalika lakana dzalika jur'atan wa tawassuban ala mahdi haqqi wa istihanatan bihi wa tasyrikan bainahu wa baina ghairihi bima la yanbaghi wa la yasluh illa lahu subhanahu. Fa kaifa innama yusyriku bainahu wa baina abghadil khalqi ilaihi. Ya, kata Imam, kalau yang dijadikan sekutu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, para malaikat, para nabi dan rasul, itu nggak diterima, dimurkai oleh Allah. Bagaimana kalau yang diposisikan sebagai sekutu bagi Allah adalah musuh Allah SWT itu, iblis dan bala tentaranya, syaitan yang terlaknat itu? Tentu ini lebih jelek dan lebih buruk lagi, ya. Allah Subhanahu, penulis juga menjelaskan, fa innahu ma abada man abada min dunillah ila syaitan. Sesungguhnya tidaklah seorang menyembah selain Allah kecuali yang disembah itu adalah syaitan. Dan Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Bukankah aku telah ikat perjanjian kepada kalian wahai anak Adam agar kalian jangan menyembah syaitan, dan hendaklah kalian hanya menyembah kepadaku, dan itu adalah jalan yang lurus, ya. Maka ketika orang musyrikin menyembah malaikat, yang mereka sangka bahwasanya penyembahan mereka kepada malaikat itu adalah benar, maka sejatinya yang mereka sembah adalah syaitan, ya. Karena malaikat gak mungkin meridhoi untuk melakukan hal tersebut, apalagi sampai memerintahkannya. Mereka adalah hamba-hamba Allah SWT yang sangat takut kepada Allah SWT. Hanya orang-orang musyrikin itu menyangka yang mereka sembah adalah malaikat, padahal itu syaitan yang menipu mereka, ya, seolah-olah itu yang disembah adalah malaikat, ya. Allah SWT berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari dikumpulkan semua nanti, maka berkata, Allah berfirman kepada malaikat, apakah kalian yang dahulu mereka sembah? Maka malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada bangsa jin itu. Ini syaitan dari bangsa jin, ya. Jadi kalau Allah SWT, ya, disekutuui dengan hamba yang paling dekat dengan Allah, itu nggak benar. Bagaimana ternyata yang diposisikan sebagai sekutu bagi Allah untuk disembah adalah syaitan yang menjadi musuh Allah? Tentu ini lebih buruk lagi. Fasyaitan yad'ul musyrik ila ibadati wa yuhimuhu annahu malak. Syaitan itu menyeru orang-orang musyrikin untuk beribadah kepadanya dan menyamarkan seolah-olah mereka itu malaikat, ya. Demikian pula para penyembah matahari, bulan, bintang, yang mereka meyakini bahwasanya yang mereka sembah adalah ruhaniyat hadil kawakib, ruh-ruh, ya, atau kesucian dari bintang-bintang ini, ya. Wa hiya allati tukhatibuhum wa taqdi lahum hawaij. Yang bintang-bintang ini yang bercakap, yang berhadapan dengan mereka, yang memenuhi hajat kebutuhan mereka, ya. Walihada idza tala'at syams qaranaha syaitan fayasjudu lahal kuffar. Nah, maka syaitan, ya, akhirnya mendampingi, mendekati, mendampingi, ya, dan meletakkan atau menjadikan tanduknya di ketika matahari itu terbit dan terbenam, karena pada saat itu matahari sedang disembah oleh penyembahnya, ya. Maka syaitan mendampingi matahari itu, meletakkan atau mendekatkan tanduknya, ya, sehingga yang disembah sesungguhnya adalah syaitan itu sendiri, ya. Yang disembah itu adalah syaitan itu sendiri, ya, yang orang kafirin sujud kepada matahari itu. Maka jadilah sujud mereka itu kepada syaitan,
Ya, maka begitu pula yang disembah selain Allah, semuanya sesungguhnya itu adalah musuh Allah, itu adalah syaitan. Walaupun yang ditampakkan itu adalah makhluk yang dekat dengan Allah atau makhluk Allah, seperti malaikat tadi. Ternyata malaikat mengatakan yang mereka sembah jin, seperti jimat-jimat, maka itu adalah presentasi dari syaitan di sana. Begitu juga yang menyembah patung-patung dan berhala, begitu juga yang menyembah matahari, begitu yang menyembah Isa bin Maryam. Yang disembah bukan Isa, tapi syaitan yang mengelabui manusia, menyatakan diri sebagai Isa dan seterusnya. Itulah yang mereka sembah. Itu yang mereka sembah adalah syaitan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah ikat perjanjian kepada kalian, jangan kalian sembah syaitan. Yang disembah selain Allah sejatinya yang disembah adalah syaitan, yang disangka sebagai malaikat, yang disangka itu adalah matahari, bulan, berhala dari perwakilan orang saleh, Nabiullah Isa dan ibunya, jimat-jimat, itu semua adalah presentasi syaitan kepada mereka. Yang mereka sembah, yang mereka ibadahi sejatinya adalah syaitan, ya. Fama abada ahadun min bani Adam ghairullah kainan man kana illa waqat ibadatuhu li syaitan. Kata Imam Al-Qayyim, tidaklah seorang menyembah selain Allah kecuali penyembahan itu tertumpah dan tertujunya kepada syaitan, ya. Fayastamti' al-'abid bil ma'bud fi husuli ghardih wa yastamti' al-ma'bud bil 'abid fi ta'dhimihi lahu wa isyrakihi ma Allah alladhi huwa ghayatu ridha syaitan. Maka yang menyembah mengambil manfaat dari yang disembah dengan dia dihantarkan seolah-olah dimudahkan pada apa yang menjadi tujuannya, dan yang disembah ya mengambil manfaat ya dari yang diibadahi. Ya, manfaat dalam artian di sini adalah pengelabuan dari yang diibadahi, ya ini dia akhirnya diagungkan dan diposisikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka rasakan dari kenikmatan kepuasan itu. Syaitan merasa puas ketika mereka disandingkan, diposisikan menjadi sekutu bagi Allah yang diibadahi. Sedangkan para penyembah itu mereka nampak mendapatkan kepuasan dari tujuan-tujuan yang mereka dapatkan pencapaiannya, padahal itu adalah tipuan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaktartum minal ins." Ingatlah pada hari semuanya dikumpulkan, maka dikatakan, wahai bangsa jin, kalian telah banyak menyesatkan bangsa manusia, ya. Kalian telah banyak menyesatkan bangsa manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, maka berkata wali-wali mereka dari bangsa manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, masing-masing dari kita mendapatkan kepuasannya masing-masing. Manusia yang menyembah seolah-olah mereka mendapat kepuasan dari pencapaian tujuan mereka menyembah selain Allah itu. Yang disembah selain Allah, mereka sendiri mendapat kepuasan. Mereka diposisikan menjadi sekutu bagi Allah, diibadahi, ya. Maka masing-masing mendapat kepuasannya sendiri-sendiri. Maka yang disembah itu hakikatnya syaitan, ya. Maka kata Allah, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nar mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Kemudian kami telah saling mendapatkan kepuasan satu dengan yang lainnya dan telah sampai pada ajal yang telah Engkau tetapkan bagi kami, maka dikatakan oleh mereka, nerakalah menjadi tempat bagi kalian dan kalian kekal di dalamnya, ya. Maka kata Imam Al-Qayyim, fahadihi isyarah latifah ila sir alladhi li'ajlihi kana syirkul akbarul kabair indallah wa annahu la yaghfiru bi ghairi taubah min wa annahu yujibul khulud fil adab wa annahu laysa tahrimuhu wa qubuhu bi mujarradin nahi anhu bal yastahilu ala Allah subhanahu an yashra' li ibadihi ibadata ilahin ghairihi kama yastahil alaihi ma yunaqidu awsafa kamali wa nu'uta jalali wa kaifa yudhannu bil munfarid bi rububiyyah wal ilahiyyah wal 'azamah wal jalal an ya'dana fi musyarakatihi fi dhalika aw yarda bihi ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Inilah semua yang menjadi rahasia
Akhirnya kesyirikan menjadi dosa besar yang paling besar, yang tidak Allah ampuni pelakunya sampai dia bertaubat kepada Allah sebelum matinya, di mana Allah menetapkan yang mati membawa dosa syirik ini Allah kekalkan di dalam neraka, ya. Dan kejelekan syirik ini bukan hanya ada pada pelarangan yang Allah larang dari melakukannya, tapi yang menjadi inti buruknya kesyirikan itu, syirik bertolak belakang dengan apa yang menjadi kesempurnaan Allah, kemahasucian Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah SWT, ketinggian dan kemuliaan nama-nama dan sifatnya, bertolak belakang dengan kemahaesaan Allah SWT yang berhak untuk diibadahi, ya, bertolak belakang dengan keagungan Allah SWT. Maka bagaimana mungkin Allah meridai apa-apa yang berseberangan dengan kebesaran keagungannya itu? Maka inilah rahasia kenapa syirik menjadi kejelekan yang paling jelek, kebusukan yang paling busuk, kekotoran yang paling kotor, najis yang paling najis. Karena dia benar-benar suatu kejelekan yang berada pada titik terburuk, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Penjelasan penulis rahimahullah, ya, tentang suudzon kepada Allah yang membuahkan amaliyah-amaliyah buruk, terutama dari keyakinan dan juga amal perbuatan, ya, yang kita saksikan juga ini tidak disadari atau sadar tidak sadar ada pada orang-orang yang berada pada kesesatan, yang menyangka mereka berada di atas hidayah, seperti orang-orang Qadariyah, orang Jabriyah, seperti orang-orang Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah, seperti juga orang-orang Rafidah Syiah, ya, yang meyakini keburukan pada para sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam, terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, yang seluruhnya itu semua berasal dari tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penjelasan atau pembahasan selanjutnya, ya, masih terkait dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita agungkan Allah sebenar-benar pengagungan, mengenalinya, menunaikan haknya. Dan untuk itulah Allah ciptakan kita, sehingga apa-apa yang bertolak belakang dengannya, berseberangan dengannya, maka ini membawa seorang pada keburukan yang paling buruk, pada kejelekan yang paling jelek, dosa besar yang paling besar, ya. Karena itu semua terkait dengan apa-apa yang menjadi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini dan dia amalkan dengan bertentangan dengan apa yang menjadi keadaan nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah fasal-fasal selanjutnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Pertanyaan dari Facebook. Bismillah, Ustadz, apakah bisa dikatakan dosa besar atau apakah sudah jatuh pada kekafiran bila kita menafikan salah satu atau beberapa sifat Allah, tapi di sisi lain mengagungkan sifat Allah lainnya? Apakah ini termasuk berburuk sangka kepada Allah? Iya, seperti yang ditanyakan tadi, menetapkan sebagian dari nama dan sifat Allah, tapi menafikan yang lainnya, itu masuk dari bagian buruk sangka kepada Allah SWT. Karena bagaimana dia menetapkan sebagian, menafikan yang lain? Apa bedanya sifat ini dengan sifat itu? Toh kedua-duanya semuanya sama-sama sifat Allah. Mereka menetapkan sifat Allah itu wujud, ada. Tapi mereka di saat yang sama menafikan sifat Allah bicara. Dengan alasan kalau Allah bicara misalnya akan sama dengan makhluk. Bukankah makhluk juga wujud, ada? Tapi mereka mengatakan tapi wujud Allah tidak sama dengan makhluk. Kenapa tidak mereka katakan juga dengan perkataan yang sama? Allah berbicara dengan pembicaraan yang gak sama dengan makhluk. Dan mereka tetapkan seperti yang Allah kabarkan tentang dirinya berbicara.
Dan Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang semisal dengan Allah. Jadi menetapkan sifat bagi Allah, apapun itu, harusnya dengan sikap yang sama. Ketika ini kita tetapkan dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk, yang lain pun harus kita tetapkan konsekuensinya dengan tidak menyamakannya dan mengatakan itu sama seperti makhluk. Apa alasan kita untuk menetapkan yang ini dengan alasan itu di saat yang sama yang lainnya yang harusnya kita tetapkan juga tapi malah dinafikan? Ini tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Sedikit banyaknya ini masuk dalam pengurangan kepada apa yang menjadi hak Allah SWT. Akan tetapi hukum orang yang terjatuh di dalamnya ini ada beberapa bagian dan tingkatan. Kalau orang-orang melakukan hal tersebut memang atas dasar pengingkaran, ya, atas dasar kesombongan diri, telah jelas padanya kebenaran, maka yang seperti ini jelas, ya, menjadi suatu dosa yang sangat besar, ya, yang dia dengan hal tersebut jatuh ke dalam kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukannya karena ketidaktahuan atau atas dasar ikut-ikutan, terkena syubhat, maka lain lagi urusannya. Ya, dia tidak sampai kepada derajat yang mengeluarkan seorang tersebut dari Islam. Atau ada orang yang terjatuh dalam hal tersebut karena salah ijtihad, maka yang seperti ini pun lain lagi hukumnya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga apa yang menjadi ilmunya untuk suatu pencapaian kebenaran, tapi dia berada dalam kekeliruan. Maka semoga yang seperti ini dia tetap mendapat balasan dari usahanya, walaupun dalam hal itu mereka berbuat salah, seperti para ulama yang sebagiannya mungkin tergelincir dalam hal ini, ya. Tapi akan sangat mudah dipahami sebetulnya kalau kita menginginkan kebenaran. Bagaimana seorang menetapkan suatu sifat tapi di saat yang sama menafikan sifat yang lain? Bukankah itu sama-sama menjadi sifat bagi Allah? Yang penting ada keterangannya dari Allah sendiri. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah bisa dikatakan tauhid yang benar bila kita beribadah berlandaskan takut azab dari Allah dan mengharapkan pahalanya? Bahkan itu termasuk seperti yang ditanyakan tadi, ya. Kita beribadah karena mengharapkan surga, beribadah karena takut akan neraka. Bahkan itu adalah bagian dan itu adalah keikhlasan. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang mulia SAW, ya, melakukan sholat, dan Nabi SAW selesai sholat, orang tersebut bertanya pada orang ini, apa yang kamu minta pada permintaanmu dalam sholatmu? Maka orang yang mengatakan, saya minta masuk surga dan minta agar dijauhi dari neraka. Dan saya nggak bisa permintaan-permintaan yang lain, saya hanya menguasai itu saja. Maka kata Nabi SAW, faulahan udandin, ya sekitar itulah permintaan kita, sekitar itulah kita beragama, agar kita masuk surga, agar kita dijauhkan dari api neraka. Ya, itu adalah diantara bagian yang Allah perintahkan untuk kita dalam beribadah, menjadikan surga sebagai tujuan, neraka sebagai sesuatu yang kita hindari. Dengan ibadah ini kita lari kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lari menuju Allah, mendekat kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surganya. Ya, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW dengan banyak permintaannya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, jauhkan saya dari api neraka. Ya, Allah yang mengajarkan kepada kita, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia, akhirat baik dan jauhi dari api neraka. Akhirat baik dengan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu yang kita minta, yang dipuji oleh Allah permintaannya. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau kita beribadah pengen surga dan ingin dijauhkan dari neraka, itu ibadahnya pedagang. Apa masalah memang kalau kita berdagang dengan Allah? Toh banyak dalam ayat itu Allah telah menjelaskan, Allah yang membeli dari kaum muslimin, Allah membeli nyawa mereka, Allah ganti dengan surga. Allah menjelaskan salat, jihad, qiraatul Quran, tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak ada ruginya, perniagaan dengan Allah yang kita gak akan pernah dapat kerugian, yang kita korbankan, yang kita keluarkan, yang ada pada diri kita gak akan pernah sebanding dengan apa yang Allah balas buat kita dari kebaikan.
Kalau ini dikatakan perdagangan seperti ini, ya nggak jadi masalah. Toh Allah SWT memang jadikan demikian. Ya. Adapun apa yang dikatakan oleh orang-orang yang seperti itu perkataannya, itu ibadahnya pedagang, kita ibadah hanyalah karena cinta kepada Allah. Ini adalah ibadahnya orang-orang zindiq. Ibadahnya orang-orang zindiq, ya. Ini ibadahnya orang-orang yang di hatinya sebetulnya ada penyakit, yang benci dan tidak senang kepada Islam, ya. Ibadah orang-orang yang di hatinya terdapat nifaq, ya, kepada agama ini, ya. Ibadah yang mereka beralasan kami hanya beribadah dengan dasar cinta saja, ya, pada dasar cinta saja, yang akhirnya membuat mereka melakukan kesesatan-kesesatan dan apa-apa yang menuruti hawa nafsunya menurut mereka karena rasa cinta mereka. Sehingga akhirnya mereka dengan rasa cinta itu sampai pada kedudukan mereka sama dengan Allah. Kedudukan hakikat yang mereka berada pada kedudukan sama dengan para nabi dan rasul. Kedudukan yang menyampaikan mereka dengan rasa cinta itu, mereka bebas beban syariat. Itulah akhir kesudahan dari orang-orang zindik yang dasar ibadahnya katanya hanya dasar cinta saja. Itu tidak benar. Yang benar, ibadah itu harus didasari atas dasar harap, takut, dan cinta. Harap, takut, dan cinta. Ketiganya ini harus kita kumpulkan menjadi pokok dasar yang melandasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah. Bagaimana kelak kita berdialog dengan Allah pada saat kita ditanya Allah? Apakah dengan bahasa Arab, ya Ustaz? Dan bagaimana jika seumur hidup orang hingga ajal menjemput yang tidak sempat belajar bahasa Arab? Pertama, Allah SWT tidak terbatas dengan bahasa. Ya, Allah tidak terbatas dengan bahasa. Apapun itu Allah memahami, Allah mengerti, Allah Maha mengetahui. Apapun yang menjadi bahasa manusia. Hanya Allah SWT memilih bahasa Arab ini menjadi bahasa agamanya. Tentu dengan hikmah, ketepatan, ketinggian, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana keadaan kita di akhirat ketika berjumpa dengan Allah? Apakah dengan bahasa Arab dan seterusnya? Tidak ada penjelasan secara khusus tentang masalah ini. Keterangan dari Nabi SAW tentunya itu ada dengan bahasa Arab dari pertanyaan-pertanyaan yang berlangsung. Tapi bukan berarti itu tidak akan dimengerti oleh hamba-hambanya. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hambanya itu mengerti apa yang dibicarakan. Bukankah Allah berfirman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Allah lah yang mengajarkan manusia bayan. Ini bahasa, penjelasan yang terjadi di antara mereka. Maka Allah mampu untuk menjadikan mereka menguasai, mengerti apa yang dibicarakan ketika itu. Ya, entah itu pakai bahasa yang mereka mengerti atau Allah SWT menjadikan mereka mengerti. Yang pasti perjumpaan dengan Allah hakun, percakapan dengan Allah hakun, sebagaimana keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaifiat bagaimananya, kalau tidak dijelaskan secara detail dalam syariat, maka nggak perlu kita korek-korek, nggak perlu kita cari-cari tahu, karena ini permasalahan gaib yang sifatnya kita hanya menunggu dengan kabar atau keterangan yang ada. Kalau nggak ada, maka nggak ada yang harus kita simpulkan apapun juga. Tapi pastinya yang terjadi pasti terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Di antaranya adalah percakapan dalam perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu, laisa bainahu wa bainallah tarjuman." Enggak ada salah seorang di antara kalian kecuali akan berjumpa dengan Allah tanpa ada penterjemah di antara kalian dengan Allah ketika menjumpainya. Maka ini kita imani sebagaimana adanya. Kemudian kaifiat apa yang terjadi di dalamnya, apakah dengan bahasa Arab percakapannya dan seterusnya begitunya, maka kita tidak dijelaskan tentang hal itu secara rinciannya. Pastinya akan ada pengertian yang nggak mungkin tidak ada pengertian di sana, ya pastinya. Tapi kaifiatnya kita serahkan. Kalau nggak ada keterangan ya sudah, kita diam dan nggak ada yang perlu untuk kita simpulkan secara khusus. Wallahu taala jalla wa ala wa a'lam. Mungkin ini dulu perjumpaan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.